Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today we are going to learn about past continuous tense. So let's check it out. Okay, what is past continuous tense? The past continuous, which is also called past progressive, is a verb tense which is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption. Jadi past continuous itu adalah verb tenses yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ada sebuah kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu di spesifik waktu atau terinterupsi oleh aktivitas yang lain. Or that two ongoing actions were happening at the same time, atau dua kegiatan atau dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. Okay, so this is the material. Okay, the first is form. The form of past continuous is subject for the positive, subject plus was or were plus verb ing plus object. Ya, jadi formnya untuk kalimat positif adalah subject ditambah was atau were ditambah verb ing ditambah object jika dibutuhkan ya. Kemudian untuk yang negatif itu formnya adalah subject ditambah was atau were ditambah not ditambah verb ing ditambah object. Sedangkan untuk yang kalimat question atau kalimat tanya atau interrogative itu was atau were-nya di depan dulu, was atau were ditambah subject ditambah verb ing ditambah object jika diperlukan. Dan jangan lupa tanda tanya ya. Oke, ini berikut adalah ini untuk penggunaan was atau were-nya ini sama dengan simple past yang non-verbal sentence. Jadi untuk was itu digunakan apabila subjeknya adalah I, he, she, atau it. Kalau were, jika subjeknya adalah you, we, and they. Jadi seperti yang ada di sini ya. Next. Nah, ini contohnya untuk kalimat positif adalah Anto was learning English. Anto was learning English. Artinya Anto sedang belajar bahasa Inggris di masa yang lalu. Kemudian kalau negatifnya Dina and Dani were not learning English. Nah, di sini Dina and Dani kan dua orang. Jadi kalau dua orang itu dia pakai were sama dengan they ya. Jadi to be-nya dia were. Kalau Anto tadi dia sendiri maka to be-nya adalah was. Anto was learning English, Dina and Dani were not learning English. Kalau kalimat tanya adalah were you learning English? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Nah, nanti ada penjelasan yang lebih detailnya di slide selanjutnya. Oke, next. Nah, ini yang penting dalam past continuous adalah penggunaannya ya. The usages of past continuous tense. Usage 1, interrupted action in the past. Jadi past continuous ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan sebuah action yang terinterupsi oleh action yang lain atau sebuah aktivitas yang terinterupsi oleh aktivitas lain. Jadi ada sebuah aktivitas yang sedang berjalan di masa lalu, kemudian di tengah-tengah aktivitas tersebut ada aktivitas lain yang juga terjadi. Gitu. Jadi dia terinterupsi istilahnya. Okay, use the past continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. Ya, jadi ada sebuah kegiatan sedang berlangsung dalam durasi tertentu, kemudian di tengah-tengah kejadian itu berlangsung ada kejadian lain yang menginterupsi. Gitu. Okay, the interruption is usually a shorter action in the simple past or specific time. Nah, jadi kalau interupsi kalimatnya dari past continuous ya, yang actionnya itu, longer actionnya, interupsinya itu berbentuk simple past tense. Jadi simple past tense yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini contohnya, I was watching TV when she called. I was watching TV when she called. Jadi simulasinya seperti ini. I was watching TV, saya sedang nonton TV dalam durasi tertentu. Kemudian di tengah-tengah saya nonton TV, she called, dia menelpon. Nah, gitu. Jadi kegiatan saya yang menonton TV itu diinterupsi oleh kegiatan lain yaitu she called, dia menelpon. Jadi saya sedang menonton TV ketika dia menelpon. Kemudian second example, when the phone rang, she was writing a letter. Nah, jadi ini juga maksudnya sama, hanya susunan kalimatnya berbeda ya. Jadi kalau simple past tense, past continuous tense itu bisa dibuat seperti ini. Bisa yang seperti contoh pertama atau seperti contoh kedua ya. Jadi ini when the phone rang, she was writing a letter. Jadi sama, dia sedang menulis sebuah surat, sedang menulis.
di tengah-tengah dia menulis surat, kemudian telepon berbunyi. Seperti itu. Contoh ketiga dan seterusnya bisa dibaca di sini ya. Nah, ini apabila interruption-nya adalah sebuah aktivitas lain. Nah, interruption-nya itu bisa juga sebagai sebuah specific time ya. Bisa juga sebuah specific time. Jadi interruption-nya itu tidak selalu harus aktivitas yang lain, tapi juga bisa interruption-nya itu adalah specific time di masa lalu. Contohnya ini yang di bawah ya. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Nah, tadi malam pada jam 6 ya, saya sedang makan malam. Nah, bedanya dengan simple past tense ya kalau di sini, apabila simple past tense itu jamnya ini specific time-nya itu digunakan untuk menunjukkan awal kegiatan berlangsung. Kalau yang past continuous tense ini adalah jamnya itu specific time-nya itu menunjukkan di tengah-tengah kegiatan sedang berlangsung. Jadi gini, kalau simple past itu misalnya I ate dinner at 6 p.m. last night. Berarti saya makan malam pada jam 6 ya, tadi malam. Jadi jam 6 malam saya mulai makan. Nah, tapi kalau yang ini, kalau yang past continuous itu I was eating dinner last night at 6 p.m. Berarti saya mulai makan itu sebelum jam 6. Ya, saya makan sebelum jam 6. Tapi pas jam 6 saya masih makan. Nah, seperti itu bedanya ya. Jadi kalau simple past itu waktunya itu untuk menunjukkan kapan kegiatannya dimulai. Kalau kalau past continuous itu untuk digunakan sebagai interruptionnya. Jadi kalau simple past tadi I ate dinner at 6 p.m. last night. Berarti saya mulai makannya tuh jam 6. Tapi kalau yang past continuous, saya makan sebelum jam 6. Kemudian pada saat jam 6 saya masih makan. Di tengah-tengah saya makan tuh jam 6. Seperti itu. Ini juga sama contohnya ya. Bisa dilihat contoh-contohnya lain. Kemudian usage to parallel actions in the past. Nah, juga bisa untuk menyampaikan two actions in the same time. Jadi ada dua kegiatan yang terjadi di waktu bersamaan ya di masa lalu dan dia sifatnya paralel. Contoh, I was studying while he was making dinner. Jadi saya sedang belajar ketika dia sedang membuat makan malam. Jadi saat itu ada dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Jadi di waktu yang sama saya sedang belajar, dia juga sedang membuat makan malam. Jadi dia memang tidak ada hubungannya ya, cuma untuk menunjukkan dua action atau dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Okay, second example is while Ellen was reading, Tim was watching television. Nah, jadi ketika Ellen sedang membaca, Tim sedang nonton TV. Jadi memang tidak ada hubungannya, tapi itu menunjukkan dua aktivitas yang terjadi secara bersamaan gitu, di waktu yang sama gitu ya. Dan ini ada contoh-contoh yang lain. Silahkan dibaca sendiri dan dipahami lagi ya. Jadi ini penggunaan yang kedua, parallel actions in the past. Next, usage 3, penggunaan ketiga. Nah, ini juga cukup sering digunakan ya. The past continuous with words such as always or constantly expresses the idea that something irritating or shocking often happened in the past. Jadi ini untuk menunjukkan apabila past continuous ini menggunakan kata always atau constantly, itu akan menunjukkan bahwa sesuatu yang irritating atau shocking itu sering terjadi di masa lalu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang sering terjadi di masa lalu ya. The concept is very similar to expression used to, but with negative emotion. Jadi ini mirip dengan expression used to. Tapi kita belum belajar used to ya. Tapi ini dia negative emotion. Jadi maksudnya itu adalah menunjukkan sesuatu yang negatif gitu. Remember to put the words always or constantly between be and the verb in. Nah, jadi meletakkan kata always dan constantly ini antara be itu was atau were tadi dan verb in-nya. Contoh, example, she was always coming to class late. Nah, dulu dia selalu datang ke kelas terlambat. Nah, berarti itu sering terjadi. Jadi dia itu sering sekali datang ke kelas itu terlambat. Tapi dulu ya di masa lalu. He was constantly talking. He annoyed everyone. Nah, dia tuh ngomong terus, dia mengganggu semua orang. Ya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa dulu orang itu cukup banyak ngomong gitu. I didn't like them because they were always complaining. Saya tidak suka mereka karena mereka selalu komplain. Ya. Jadi ini juga mereka tuh berarti sering komplain di masa lalu. Ya, nah ini additional information
When you talk about things in the past, ini while versus when ya. While versus when. When you talk about things in the past, when is most often followed by the verb tense simple past. Nah, jadi kalau kita bicara sebuah kejadian atau sesuatu di masa lalu, kata when itu seringnya diikuti dengan simple past. Ya, jadi setelah kata when itu biasanya simple past. Whereas sementara itu while is usually followed by past continuous. Sementara kata while itu biasanya diikuti dengan past continuous. Jadi setelah kata while-nya itu biasanya past continuous. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau when itu diikuti dengan simple past, kalau while diikuti dengan past continuous. While expresses the idea of during that time. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh. Ya, I was studying when she called. Nah, di sini dia when-nya letaknya di sini di tengah, lalu diikuti dengan simple past. Jadi setelah when ini simple past. She called, ya kan? Tapi kalau kita mau pakai while, berarti kalimatnya jadi begini. While I was studying, she called. Saat saya sedang belajar atau ketika saya sedang belajar, dia memanggil. Nah, di sini setelah while dia diikuti dengan past continuous. Dua kalimat ini artinya sama persis. Hanya saja struktur kalimatnya yang berbeda. Kalau ini menggunakan when, kalau ini menggunakan while. Gitu. Apakah boleh kalau misalnya when di depan? Boleh. Misalnya ini dibalik ya. When she called, I was studying. Itu juga boleh seperti itu. Ya. Atau misalnya while-nya di belakang. She called while I was studying juga boleh dibalik seperti itu ya. Intinya kalau setelah kata while itu past continuous, kalau setelah kata when itu past tense. Simple past tense ya. Yang penting di situ kuncinya. Oke, next. Non-continuous verb. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang non-continuous, yang artinya dia tidak bisa digunakan dalam continuous tense, baik itu present continuous tense ataupun past continuous tense ya. Nah, jadi tidak bisa digunakan. Jadi kalau mau menggunakan kata, ini adalah contoh kata-katanya: be, want, cost, seem, need, care, dan seterusnya sampai mind. Jadi kalau kita mau menggunakan kata-kata ini, lebih baik gunakan simple past ya. Lebih baik gunakan simple past daripada menggunakan continuous past continuous ya. Jadi ini kata-kata yang tidak bisa dikontinuaskan. Kemudian adverb placement. Nah, ini ingat ya, letakkan adverb, place adverb between was or were and verb ing. Jadi letakkan adverb itu di antara was atau were dan verb ing. Nah, ini contoh misalnya adverb seperti always, only, never, ever, still, just, dan seterusnya. You were just studying when she called. Ya, were you just studying when she called? Jadi justnya ini letaknya di antara di antara to be ya, di antara was atau were dan verb ing. Kecuali kalau dia kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya berarti letaknya itu di setelah subjek. Ya, pokoknya sebelum verb ing itu. Intinya di situ. Okay, so thank you so much for your attention, and sorry for any mistakes. Don't forget to stay at home, stay safe, keep healthy. Have a nice day, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.